101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration ya. Anda masih bersama kami di perbincangan kita di kesempatan di sore hari ini ya. Masih bersama rekan-rekan dari aksi cepat tanggap cabang Sumatera Selatan, dan masih bersama Mas Aris Lazuardi dan juga Mas Suke selaku Mas Aris selaku staf dari program ACT dan juga Mas Suke selaku ketua relawan dari ACT Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebelumnya kita salam sapa untuk pendengar Smart FM di kesempatan di sore hari ini yang masih tengah berkendara di pukul 16 lebih 35 menit ya. Untuk Anda kali ini mungkin masih terjebak dengan lampu merah di salah satu di Kota Palembang, tetap untuk waspada. Dan jika Anda sudah melewati lampu merah, karena mungkin di kesempatan di sore hari ini jalanan Kota Palembang cukup lengang ya. Oleh karena itu untuk Anda tetap jaga jarak aman Anda, dan pastinya Anda mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan keselamatan Anda. Di kesempatan di sore hari ini masih kita dengan dua narasumber kita di kesempatan di sore hari ini masih bersama Mas Aris Lazuardi dan juga Mas Uke. Nah ini kita ke Mas Aris lagi nih. Mas Aris, tadi kalau boleh diinformasikan kepada pendengar Smart FM khususnya Kawula Muda ini ya, jika ingin bergabung ini ke menjadi volunteernya ACT ini bagaimana Mas Aris? Jadi bagi teman-teman khususnya Kawula Muda nih, komunitas-komunitas baik itu dari manapun Sumatera Selatan bisa bergabung melalui aksi cepat tanggap Sumatera Selatan. Bisa di inbox di IG-nya @act_sumsel atau @act_palembang atau @act_sumsel. Bisa diulang lagi Mas? Bisa di act_sumsel atau mri_sumsel. Seperti itu. Jadi bisa di inbox atau langsung langsung bermain ke kantor aksi cepat tanggap Sumatera Selatan di Jalan Jenderal Sudirman. Di seberang SMA Negeri 3. Jadi ketika di seberang SMA Negeri 3 Palembang. Atau bisa di dekat Winranfata ya. Atau bisa langsung WhatsApp 0813 6900 7979. Diulangi 0813 69 00 7979. Oke, itu nomor WhatsApp-nya ya. Kami ulangi di 0813 69 00 7979. Jadi sahabat relawan yang mau ikut terjun langsung nih, karena slogan-slogan dari relawan tuh aksi nyata adalah doa terbaik kita. Benar sekali ya. Jadi ayo berjuang bersama-sama dan melakukan aksi nyata dengan bergabung bersama relawan aksi cepat tanggap MRI Sumsel. Seperti itu. Nah, ini Mas Aris mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar Smart FM kesempatan di sore hari ini. Ini untuk ACT program khususnya aksi-aksi ya yang sudah dilakukan khususnya yang ada di Jakarta ini, mungkin bisa diinformasikan seperti apa. Ini kan mungkin agak sedikit berbeda mungkin ya dengan keadaan di daerah. Ini bagaimana Mas Aris? Sedikit berbeda karena memang di pusat di Jakarta sudah zona merah. Itu sudah memang sudah mungkin seharusnya sudah harus di rumah aja, dan ini memang benar-benar sudah gawat kayak gitu. Jadi aksi cepat tanggap Sumatera Selatan berikhtiar dengan program-program kemanusiaannya. Salah satunya nih yang baru dilakukan 1 minggu sudah dilakukan, yaitu adalah 1000 rumah makan warteg gratis kayak gitu untuk para untuk para pekerja harian kayak gitu. Jadi bagi teman-teman prasejahtera yang bekerjanya mendapatkan hasil dari 1 hari yang dibayar per hari ya, maksudnya upahnya per hari. Jadi di situ bisa makan gratis di warteg-warteg di 1000 warteg yang sudah kolaborasi bersama aksi cepat tanggap Sumatera, aksi cepat tanggap pusat. Nah ini untuk mereka menandai si warteg ini kerjasama dengan ACT ini bagaimana? Ada lambangnya atau bagaimana? Jadi warteg-warteg yang sudah kerjasama dan kolaborasi dengan ACT itu ada banner khusus. Di situ ada operasi pangan gratis seperti itu ya. Warteg. Jadi jika Anda mendengarkan siaran kami, bisa diinformasikan kepada rekan-rekan kita yang maksudnya yang berkurangan dalam artian seperti itu ya, bisa menikmati apa yang sudah disampaikan tadi Mas Aris. 1000 apa tadi Mas? 1000 operasi pangan. 1000 operasi pangan warteg ya, dalam menghadapi si wabah corona di kesempatan di sore hari ini. Nah kita beralih ke Mas Suke ini. Mas Suke, dalam menyiapkan khususnya tadi kegiatan disinfektan ya. Ini dalam sehari ini bisa menghabiskan berapa liter? Kalau boleh tahu ini.
Kalau Apa untuk yang sehari itu ada 2 tangki yang kita pakai, sekitar 16 literan ya. Nah itu sehari bisa 1 tangki. Satu tangki Kurang lebih 16 liter 16 satu liter, hari. Tetapi lihat juga ruangan yang kami semprot, Mas. Kadang kalau misalnya tidak terlalu besar, dia masih banyak sisa. Seperti Tapi itu. kalau yang sudah sampai 32 ruangan, 3 lantai, 4 lantai, wah itu udah nggak bersisa lagi seperti itu. Jadi Lihat sikon, langsung habis ya. langsung habis. Nah ini Mas, Ya. ini kalau boleh tahu, ini kan stok disinfektan sedikit susah ini. Ini ACT sumbernya ini. Jadi ACT sendiri mempunyai donatur-donatur yang memang banyak linknya, Mas, seluruh Indonesia. Jadi kami banyak yang mendonasikan ke kita. Ada juga beberapa yang masih ada, cuman memang langka. Tapi masih bisa ditemui di Kota Ada tapi Palembang. langka ya. Ada tapi langka. Khususnya di daerah itu lebih langka ternyata daripada Palembang. Di daerah Kayak di seperti- Batu Raja, Lahat, Pagaralam itu sudah hampir tidak ada lagi yang cairan-cairan itu. Seperti itu ya. Malah di Palembang masih ada beberapa seperti itu, Mas. Seperti itu. Yang kami dapat. Jadi memang ada perlakuan khusus seperti itu masuk Ada, ke ya. betul, Nah, betul. oke, masuk ke. Nah, ini masuk ke Iya. kan apa namanya? Banyak ada apa namanya? Apa sih yang kadang disampaikan oleh masyarakat saat Anda menyemprot itu apa sih? Bukan keluhan ya. Ada semacam undang-undang nggak yang biasa masuk ketemuin khususnya di khususnya di warga Kota Palembang di dalam penyemprotan disinfektan khususnya menghadapi si corona ini masuk ke. Kalau unek-unek Sebenarnya ada beberapa ya Anda yang kan setiap hari kan Anda relawan ya, jadi Betul, terjun terjun ke lapangan. Tetapi kami lebih mengedukasi bahwa mereka tidak ada saat kami penyemprotan itu tidak ada. Tetapi kalau saat instansi kantor pasti kita ngobrol dengan pegawai-pegawainya kan. Mereka juga mengeluhkan, Mas di mana ya beli masker, Mas di mana dan sebagainya. Kami juga waktu saat memberikan bantuan masker kepada rumah sakit yang ada di Palembang itu luar biasa. Kami juga kaget harga masker satu kotak yang biasa itu 300.000. Yang masker yang biasa ya, yang biasa hijau kita dalamnya pakai, putih itu ya. Betul, itu 300.000 satu kotak. Sedangkan yang masker rekomendasi untuk kesehatan itu sebesar 1.500.000, Mas. Jadi kami kaget kan, berarti donasi yang kami kasih itu besar ternyata, cuma bawa 2 kotak. Itu. Jadi Kalau dihitung ya. Kalau dihitung secara kita, Masya Allah kan. materi ya seperti itu. Jadi keluhannya mungkin di situ karena untuk menjaga diri dari masyarakat sendiri mereka sudah mengeluhkan itu. Bagaimana mau stay at home kan? Kalau Pelindungan mereka sendiri tidak ada, cairan sabun dan sebagainya itu sudah mulai langka. seperti Jadi itu. konyol lah mereka di rumah dengan menelan virus yang ada di rumahnya sendiri. Seperti itu. Nah, ini tadi kan ACT sudah membantu dengan memberikan disinfektan ini. Nah, apakah ACT juga memberi gratis hand sanitizer kepada warga Kota Palembang ini? Bagaimana, ada nggak ini? Alhamdulillah juga kita dari kantor selain kita menyemprotkan disinfektan, kita juga memproduksi hand sanitizer. Produksi sendiri ya? Produksi sendiri di. Kalau boleh tahu kantor. dengan siapa memproduksi Masnya? Dengan tim yang tim ACT. Kemarin rekomendasi dari dokter ya, dokter itu? dari rekomendasi dari Sumsel, dari ACT juga. Kemarin kami sudah beberapa botol sudah membuat. Sekarang kendalanya itu tadi bahan dasarnya sudah ya mulai langka gitu, Mas. Jadi sekarang sudah hampir dihentikan, tapi akan kami coba lagi untuk memproduksi sendiri. Terus juga selain dari memproduksi hand sanitizer, menyemprotkan itu, kami juga melakukan edukasi melalui kuliah WhatsApp. Nah, jadi, itu ya perlu itu salah satu. Jadi benar, karena kami dapat ilmu dari dokter yang ada di Palembang kemarin, di rumah sakit yang ada di Palembang, katanya kita itu sebenarnya yang bikin imun kita lemah tuh panik kita itu sendiri. Rasa takut yang berlebihan seperti itu mungkin ya. Sebenarnya betul. Benar kan, kita tahu sendiri ada beberapa hari yang lalu yang viral
yang memakai APD lengkap untuk membeli buah, Mas. Diusir ya sama si manajemen. Iya, karena takut ini orang dari tenaga medis rumah sakit yang belanja atau bagaimana ya. Berarti kan itu sudah keterlaluan. Seperti itu. Sudah enggak itu. Kita aja saran dari dokter yang memakai masker itu hanya orang yang sakit. Orang sakit ya. Iya, apalagi itu kan. Jadi untuk yang itu mengedukasi melalui WhatsApp. Jadi kalau memang dari teman-teman radio Smart FM pendengar ingin mengetahui edukasi, ingin bertanya tetapi malu untuk tatap muka atau masih ingin bertanya melalui seputar WhatsApp saja, silahkan nanti DM di Instagram tadi di ACT Sumsel atau di MRI Sumsel. Nanti kita akan tentukan jadwal kapan bisa melakukan kuliah WhatsApp. Seperti itu ya. Wah, iya. Itu langsung dari dokter. Nah, itu informasi baru kayak sepertinya nih. Betul. Kita akan jeda dulu ya. Siap. Baiklah. Untuk Anda kesempatan di sore hari ini, baiklah kita akan kembali setelah jeda berikut ini.